Ukraina lumpuh, 30% situs energi hancur di bom Rusia. Amukan Rusia pasca serangan bom yang dilancarkan agen intelijen Ukraina di Republik Otonomi Crimea akhir pekan lalu berbuntut panjang. Serangan rudal besar-besaran militer Rusia awal pekan ini membuat Ukraina nyaris lumpuh. Viva Militer melaporkan dalam berita, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan rudal di 10 provinsi Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim keberhasilan serangan yang digelar sejak Senin kemarin. Dalam pernyataannya, Kementerian Pertahanan Rusia memastikan jika target serangan rudal presisi tinggi berbasis peluncuran darat dan laut hanya pada markas komando militer dan infrastruktur energi Ukraina. Akibatnya jaringan listrik dan komunikasi terputus di banyak wilayah. Menteri Energi Ukraina Herman Haluzenko menyatakan jika 30% infrastruktur energi hancur. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Al Arabiya, Haluzenko menuduh Rusia melanggar perjanjian dan konvensi internasional setelah menyerang infrastruktur sipil. Kami mengirim pesan ini kepada mitra kami. Kami perlu melindungi langit kami. Rusia mengabaikan aturan internasional. Mereka tidak peduli dengan perjanjian atau konvensi internasional apapun, ujar Haluzenko. Ukraina mendesak warga sipil untuk tidak menggunakan peralatan rumah tangga berbasis listrik seperti oven dan mesin cuci. Hal ini harus dilakukan untuk menghemat listrik karena jutaan orang menghadapi pemadaman listrik setelah serangan terbesar Rusia terhadap jaringan energinya sejak perang pecah. Rusia bombardir Kharkiv, 300 tentara neo-Nazi dan tentara bayaran Ukraina jadi mayat. Markas Besar Brigade Kelima Garda Pertahanan Nasional Angkatan Bersenjata Ukraina atau ZSU Oblast Kharkiv luluh lantah dihantam sejumlah rudal presisi tinggi militer Rusia. Ratusan prajurit neo-Nazi Ukraina tewas akibat serangan tersebut. Dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, kabar serangan dahsyat ke wilayah Kharkiv dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Kementerian Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Tak hanya markas Brigade Kelima Garda Nasional Ukraina, pasukan Dirgantara Rusia atau VKS juga menyerang dua basis militer Ukraina di Balaklia dan juga Chuhiv. Kedua basis militer Ukraina yang tak luput dari serangan udara Rusia adalah milik Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Darat Ukraina dan markas kelompok milisi neo-Nazi Resimen Kraken. Pasukan Dirgantara Rusia menyerang markas besar Brigade 5 Garda Nasional Ukraina serta lokasi akomodasi sementara Brigade Mekanik ke-92 dan juga milisi nasionalis Kraken dekat Balakliva dan juga Kuguyev, wilayah Kharkov, ujar Konasenkov. Selain di Kharkiv, serangan udara militer Rusia juga terjadi di Oblast Donetsk dan juga Oblast Mykolaiv. Diungkap Konasenkov, 300 prajurit militer Ukraina tewas dalam serangan di wilayah Rai Alexandrovka. Konasenkov juga melaporkan pasukan militer Rusia menyerang 7 pos komando di tempat titik wilayah Donetsk dan 2 titik di daerah Mykolaiv. Militer Rusia di waktu yang sama juga melibas pasukan Ukraina di 178 distrik. Dalam 24 jam terakhir, total 7 pos komando ZSU diserang di dekat pemukiman Rozhova, Osheretino dan juga Vodianove, Novomikhailovka, Ugledar Donetsk, Sinigoroivka dan juga Novonikolayevka atau Mykolaiv, menghancurkan 48 unit artileri, personel dan juga kendaraan militer di 178 distrik, kata Konasenkov. Terobos basis militer Rusia, 50 tentara Ukraina tewas mengerikan begini. Lebih dari 50 tentara Ukraina tewas dalam kontak tembak dengan pasukan militer Rusia yang terjadi di desa Nesteryanka Oblast, Provinsi Zaporizhia. Pada Rabu kemarin, seluruh prajurit yang tewas berasal dari Brigade Senapan Motor ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina.
Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, sejumlah pasukan militer Ukraina berniat menerobos basis pasukan Angkatan Darat Rusia dari Brigade Senapan Motor ke-503 Divisi Senapan Motor ke-19. Informasi ini dipublikasikan oleh Kepala Administrasi Sipil Militer Oblast Zaporizhia, Vladimir Rogov. Diungkap Rogov, aksi militer Ukraina berakhir dengan kegagalan. Akibatnya lebih dari 50 tentara Ukraina tewas dalam insiden itu. Pada pagi hari, tanggal 14 September, unit Brigade Senapan Motor ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina berusaha untuk menerobos pertahanan Resimen Senapan Motor ke-503 dari Divisi ke-19 dekat pemukiman Nesterianka di wilayah Zaporizhia, ujar Rogov. Upaya menembus pertahanan kami berkat tindakan terampil dari unit artileri dan senapan bermotor kami. Musuh dihentikan dan mundur ke posisinya dengan kerugian serius. Sebagai akibat dari pertempuran milisi Zelensky, kehilangan lebih dari 50 tentara, katanya. Lebih lanjut, Rogov juga mengungkap ada 3 unit kendaraan infanteri lapis baja M113 buatan Amerika Serikat juga ikut dihancurkan dalam insiden tersebut. Selain itu, ada 7 orang tentara Ukraina yang ditangkap oleh pasukan Rusia. Salah satu tentara Ukraina yang ditangkap adalah seorang perwira yang mengungkap jika pasukan yang dipimpinnya tidak memiliki pengalaman tempur. Menurutnya, mereka sengaja dikerahkan ke basis militer Rusia dengan peran sebagai umpan. Selama interogasi, para tahanan ditetapkan bahwa unit-unit tersebut tidak dijaga dengan baik dengan sebagian besar pasukan cadangan yang tidak terlatih yang sengaja dilemparkan ke dalam pertempuran sebagai umpan meriam, kata Rogov. Oblast Zaporizhia sudah hampir dikuasai secara keseluruhan oleh pasukan militer Rusia. Saat ini armada militer beruang merah sudah menguasai sekitar 73% provinsi dengan luas 27.183 km persegi.